Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lata Firda. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tugas akhir untuk mata kuliah Bank Risk Management dengan topik manajemen risiko falas. Topik ini sangat relevan karena fluktuasi nilai tukar mata uang bisa berdampak besar pada kondisi keuangan perusahaan. Untuk memulai pembahasan, pertama-tama kita bahas dulu. Yang pertama, ada pengertian risiko falas. Apa sih pengertian risiko falas itu? Risiko falas adalah kemungkinan kerugian atau dampak negatif yang dialami oleh perusahaan atau individu akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Ketika kurs bergerak naik atau turun, transaksi dalam mata uang asing bisa menyebabkan perusahaan untung atau rugi. Perubahan kurs bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi global, suku bunga, kondisi politik, hingga permintaan dan penawaran mata uang. Nah, setelah kita tahu apa itu risiko falas, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu selanjutnya ada jenis-jenis risiko falas. Jenis-jenis risiko falas ada 3 bagian. Yang pertama, risiko transaksi. Yang kedua, risiko translasi. Yang ketiga, risiko ekonomi. Risiko transaksi yaitu kerugian dari pembayaran atau penerimaan dalam mata uang asing. Yang kedua, risiko translasi yaitu dampak perubahan nilai tukar terhadap laporan anak perusahaan asing. Yang ketiga, risiko ekonomi, pengaruh perubahan kurs terhadap daya saing dan profitabilitas jangka panjang. Setelah memahami jenis-jenis risikonya, berikut kita lihat selanjutnya dampak apa saja sih yang bisa muncul dari risiko falas ini. Yang pertama, ada keuangan, yaitu kerugian langsung dari perbedaan nilai tukar. Yang kedua, ada operasional, yaitu biaya impor atau ekspor menjadi lebih mahal. Yang ketiga, ada strategis, yaitu penurunan daya saing di pasar global. Yang terakhir, laporan keuangan, yaitu laba dan ekuitas terpengaruh karena transaksi mata uang. Karena dampak cukup serius, perusahaan harus punya strategi yang tepat. Jadi, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, ada strategi manajemen risiko falas. Ada beberapa strategi yang umum digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, ada hedging, yaitu mengunci nilai tukar agar perusahaan terhindar dari fluktuasi. Ada forward contract atau kontrak berjangka, ada futures, option, dan swaps. Yang kedua, ada diversifikasi mata uang, yaitu membagi transaksi ke beberapa mata uang. Yang ketiga, ada matching atau netting, yaitu menyeimbangkan penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama. Yang terakhir, ada natural hedging, yaitu menyesuaikan pendapatan dan biaya agar seimbang dalam mata uang asing. Nah, semua strategi tadi biasanya dijalankan menggunakan beberapa instrumen keuangan. Maka dari itu, mari kita bahas. Selanjutnya, ada instrumen hedging. Yang pertama itu ada forward contract. Fungsinya yaitu mengunci kurs masa depan. Contohnya, bayar supplier 100 US dollar bulan depan dengan kurs tetap. Yang kedua, ada futures. Fungsinya yaitu kontrak standar di pasar resmi. Contohnya, lindungi nilai tukar terhadap US dollar atau euro. Yang ketiga, ada option, yaitu hak beli atau jual falas, bukan kewajiban. Contoh penggunaannya, lindungi dari fluktuasi kurs ekstrim. Yang terakhir, ada swaps. Fungsinya yaitu pertukaran arus kas dalam mata uang berbeda. Contoh penggunaannya, tukar US dollar menjadi euro untuk pembayaran luar negeri. Setelah memahami alat yang digunakan, sekarang kita masuk ke alur atau proses bagaimana risiko falas ini dikelola. Selanjutnya,
yaitu proses manajemen risiko falas. Yang pertama, ada identifikasi risiko, yaitu tentukan transaksi atau exposure falas. Yang kedua, pengukuran risiko, hitung potensi kerugian dalam fluktuasi kurs. Yang ketiga, pemilihan strategi, pilih hedging atau strategi pengelolaan lainnya. Yang keempat, implementasi, gunakan forward, swaps, option, atau netting. Yang kelima, monitoring dan review, evaluasi efektivitas strategi dan sesuaikan. Setelah memahami prosesnya, sekarang kita lihat contohnya dalam dunia nyata melalui sebuah studi kasus. Berikut adalah contoh kasusnya. Misalkan, perusahaan PT ABC Impor Ekspor mengimpor barang dari Amerika Serikat senilai 100 US dollar. Kurs saat kontrak 1 US dollar sama dengan 15.000. Kurs saat pembayaran satu bulan kemudian sama dengan 15.500.000 rupiah. Jika tidak melakukan hedging, kerugian sama dengan buka kurung 15.500 dikurang 15.000 kurung dikali 100 sama dengan 50 juta ribu rupiah. Namun, jika menggunakan forward kontrak dan mengunci kurs di harga Rp15.000, perusahaan tidak mengalami kerugian. Dari contoh tadi, kita bisa simpulkan bahwa pengelolaan risiko falas sangat penting. Lalu, apa sih kesimpulan keseluruhannya? Jadi, kesimpulannya adalah risiko falas muncul karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko ini dapat mempengaruhi laba, arus kas, dan laporan keuangan. Perusahaan perlu strategi seperti hedging, diversifikasi, matching, dan natural hedging. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat menghindari kerugian besar dan menjaga stabilitas keuangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai manajemen risiko falas dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana perusahaan menghadapi fluktuasi nilai tukar. Jangan lupa untuk belajar dan memperluas pengetahuan tentang dunia keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.